sama artis-artis lain itu pada keluar. Dari mana dia dapat gitu? Itu pertanyaan saya pernah tanya beberapa teman yang mengerti IT. Itu bisa, gimana caranya bisa? Berarti kalau gitu foto-foto pribadi saya bisa dilihat semua dong, nggak bilang gitu. Nah ini yang jadi masalah. Ngomong-ngomongin soal Novi, jadi baru-baru ini juga videonya Novi yang berada di salah satu klub malam, ternyata yang sengaja disebarkan selama Alvin Lim, anak 9 naga. Saya sudah tahu saya kaya, ya. Saya anak 9 naga. Yang katanya punya rumah 30 miliar itu loh. Sama rumah saya pasti mahalan rumah saya ya. Ini kurang lebih nanti 30 miliar lebih nih. Sampai-sampai dia bilang kalau si Novi di klub malam itu sama gadunnya lah, apalah. Aduh, orang kok aneh-aneh aja ya. Saya akan korek semua informasi kalian gitu loh ya. Jadi kalian boleh di luaran itu tampak bagaikan malaikat, ya kan? Tapi ternyata dalamnya Lucifer, ya, Nyi Blorong, itu kuntilanak. Tapi kalau dipikir-pikir itu video dapat dari mana ya? Karena di siang hari Anda membantu orang-orang untuk menjadi baik, kata kamu ODGJ lah, baik lah di situ. Anda tampil seolah-olah sebagai ibu yang ibu yang suci di depan anaknya. Tetapi kok malam hari Anda dugem ya, dugem terus ya di situ ya. Ini ada fotonya nih kamu di nightclub di situ ya. Bagaimana orang yang suka dunia malam dan dugem di situ ya, di mana tempat dugem itu adalah tempat maksiat ya. Si Hery Kunchoro itu orang yang ngerekam dirinya dan Novi di klub malam itu, dia nggak ngerasa loh mengirim video pribadi itu kemana-mana. Ya bisa jadi yang keluar video itu sama dengan yang Novi ini. Tanpa sepengetahuan saya jadi beredar kemana-mana gitu. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa bisa beredar luas. Saya juga bingung, termasuk video yang beredar itu saya juga nggak tahu kenapa kok bisa beredar begitu, sehingga menjadi viral dan jadi pertanyaan-pertanyaan hampir banyak orang gitu. Ternyata Hery Kunchoro pun mengaku kalau ada orang yang meretas data-data pribadinya melalui handphonenya. Ngakunya sih diretas ya, tapi kok kayak kebetulan banget ya. Gimana itu video akhirnya bisa tersebar ya kok ya? Nah itu jadi kemarin saya lihat di Novi itu ada klarifikasi ya. Ya. Dalam klarifikasi Novi itu foto-foto yang saya keluar, padahal foto-foto itu foto pribadi saya. Ada foto sama istri saya, ada foto sama Inu, foto sama Ayu Asari, ada foto sama Katy Butterfly, sama artis-artis lain. Itu pada keluar. Dari mana dia dapat gitu? Itu pertanyaan saya pernah tanya beberapa teman yang mengerti IT. Itu bisa, gimana caranya bisa? Berarti kalau gitu foto-foto pribadi saya bisa dilihat semua dong, nggak bilang gitu. Nah ini yang jadi masalah. Sampai sekarang saya ini belum ketemu yang keluar. Ya bisa jadi yang keluar video itu sama dengan yang Novi ini. Tanpa sepengetahuan saya jadi beredar kemana-mana gitu. Kayaknya seperti itu, Mas. Ada yang mengambil secara ilegal. Daripada bingung, mending kita lihat penjelasan dari ahli IT aja, biar kita nggak suuzon. Ini videonya original ya. Oke, siap. Resmi 30 detik.
mungkin ini ya. Hmm. Ada kemungkinan nggak sih memang handphone seseorang itu bisa diretas dari mana saja? Boleh. Kalau kemungkinan diretas itu ada, tapi biasanya berupa human error. Jadi ada yang ngakses, klik link atau enggak ngasih permission ke aplikasi yang enggak resmi. Itu bisa. Tapi kalau misalkan meretas itu butuh effort lebih lah buat tahu video yang diambil ini. Mungkin kan basic dari peretas itu kita ambil itu adalah data, bukan berbentuk video file, foto gitu. Itu nggak bisa. Jadi semuanya itu jadi file. Seperti kayak misalkan foto itu jadi, kalau bahasa IT-nya itu binary code. Nah, binary code itu dari ukuran misalkan foto 5 MB itu bisa menjadi ribuan karakter. Nah, jadi kalau misalkan meretas dan ngambil satu video itu kayaknya nggak mungkin. Butuh riset yang luas buat bisa tahu video, bisa tahu foto yang spesifik. Kalau misalnya public connection kayak wifi publik gitu, bisa nggak sih orang masuk ke handphone seseorang dari situ? Balik lagi, itu tuh nanti yang diambil tuh datanya, bukan dari langsung file berbentuk file videonya, B4 atau apa. Itu karena kan kalau di public wifi namanya public wifi, dia kan panggilannya kalau di hacker man in the middle, MIETM, bisa di searching. Ya itu kalau di searching, di research itu cuman tahu dia akses apa aja, nggak bisa buat tarik data kalau untuk wifi publik. Makanya itu yang bisa dibilang kalau wifi publik nggak mungkin bisa ngambil file. Yang bisa ngambil file itu biasanya malware. Malware itu dari aplikasi yang nggak resmi. Contohnya yang kasus kemarin itu undangan PDF, undangan APK. Nah itu mungkin bisa. Oh jadi mungkin secara garis besar untuk mengambil sebuah file video MP4, MOV atau mungkin gambar berbentuk JPEG itu kecil kemungkinannya ya? Kecil, sangat kecil. Jadi ada effort lagi yang harus dilakuin. Yang kita baca kan cuma data yang berupa binary code tadi. Jadi kita nggak bisa spesifik, nggak tahu namanya, nggak tahu video yang mana. Logikanya aja di satu galeri itu nggak mungkin ada 1 atau 2 video aja kan? Mungkin ada ribuan. Tapi masih bisa membaca nggak apa kira-kira video ini tuh diambil menggunakan device apa gitu? Kalau yang saya lihat itu sepertinya kayak menggunakan device iPhone. Soalnya dari warnanya warm. Kalau biasanya Android itu lebih ke putih pucat. Nah, kita bisa tahu nggak sih sebuah file itu ya kalau misalnya kita beri ke seseorang atau misalnya mungkin kemungkinan besar di hacker atau diretas sama seseorang diambil, itu ada kompresi tertentu. Gitu. Oke. Untuk kalau misalkan kita yang mengambil itu hacker dari sisi back atau dari sisi belakang, itu kompresinya biasanya asli atau enggak ada pengurangan. Mungkin kita kan ngambil data kita kompresi lagi ke third party, atau biasanya di web ada tuh dari binary option kita kompres menjadi gambar, video. Nah itu biasanya ada pengurangan waktu proses kita download. Nah tapi untuk video yang tadi itu kan udah pasti udah terjadi proses uploading ya. Iya betul. Tapi kemungkinannya ini tuh video sebelum diupload tersebar dulu atau tidak sih? Itu atau mungkin diberi dulu ke orang lain atau tidak? Kemungkinan itu diberi, soalnya kalau kita lihat itu device-nya menggunakan iPhone. iPhone kan resolusinya tinggi ya. Biasanya di atas Full HD. Nah di video tadi itu udah ada pengurangan. Mungkin itu ada pengiriman video melalui platform WhatsApp. Platform WhatsApp itu kan peraturan di sana pengurangan atau kompresi video itu mencapai 90%. Jadi mungkin kalau dari 4K menjadi HD, mungkin kalau misalkan dari Full HD menjadi MP4 atau 3GP, mungkin bisa jadi. Berarti
memang di video yang tadi itu Iya. Oke. itu memang kecil kemungkinan ya ini mungkin diretas gitu ya. Ya betul, kecil kemungkinan. Soalnya kembali lagi ke kita mengakses galeri ya. Mengakses galeri itu kan banyak file di situ. Kalau yang kita lihat itu cuma data, dan data itu satu file itu bisa ribuan atau bahkan jutaan karakter. Itu kita nggak bisa lihat satu-satu. Oh ini video Nopi, oh ini gambar apa, gitu. Itu susah. Perlu riset yang banyak Oke, dan nah, waktu yang banyak mungkin. nah kalau misalnya tingkat kompresi ya Kak, Ya. Iya. untuk masing-masing aplikasi itu sama atau berbeda? Berbeda. Ada apa tuh batas maksimumnya untuk setiap aplikasi. Kayak di WhatsApp dia dari misalkan video aslinya itu sekitar 100 MB, yang diterima tuh dikompres jadi sekitar 10 MB. Jadi dikompresnya itu sekitar 90%, disisain 10% doang. Dan juga mungkin Telegram lebih tinggi. Kalau Telegram itu sekitar 50-70% dari nilai awalnya. Nah Dari untuk ukuran video awalnya. yang tadi kira-kira sudah terkompresi berapa banyak? Itu tadi kan udah berapa piksel yang pecah ya. Banyak piksel yang pecah. Jadi mungkin itu di atas 80%. Retas tuh, kalau di retas tuh biasanya nggak ngambil data. Kalau yang kita tahu itu spionisme, kayak cuma ngeliat datanya doang, nggak bisa ngambil data yang ada di device-nya dia. Kalau misalnya kemungkinan lain nih selain video ini disebarluaskan atau mungkin video ini diretas, ada kemungkinan lain nggak sih? Ini tuh video kenapa bisa tersebar? Kemungkinan lain ya? Mungkin kemungkinan lain ada pihak yang mengirim sengaja menyebarluaskan. Kalau misalkan diretas terus kita ambil, itu kemungkinan kecil. Seperti yang dijelaskan sebelumnya sih. Nah tapi kalau misalnya screen record ini mungkin nggak sih? Screen record pasti ada frame yang kepotong, pasti nggak sesuai aslinya. Betul. Iya. Ya, kemungkinan dari WhatsApp. Oke. Berarti kesimpulannya nih Kak untuk video ini gitu yang bisa dianalisis, video ini tuh sebenarnya memang benar diretas kah atau mungkin memang ada orang yang sengaja menyebarluaskan? Oke. Kemungkinan besar sih itu disebarluaskan. Soalnya dari kualitas video, dari pixel yang pecah, dari kualitas, dan mungkin kita kalau tahu device yang dia gunain, apalagi smartphone sekarang kan udah resolusi itu tinggi sekali. Dari pengurangan kualitas itu udah tahu. Kemungkinan itu kompresi 80% itu ya WhatsApp biasanya. Nah, itu dia tuh penjelasan dari ahli IT. Jadi, menurut ahli IT itu, video bukan hasil dari peretasan, hayo, atau dihacker nih. Kemungkinan besar sih itu disebarluaskan. Mungkin kemungkinan lain ada pihak yang mengirim sengaja. Tapi ternyata video itu memang disengaja dikirim seseorang ke orang lain. Hayo, Ani sih menduganya jangan-jangan ya pemilik video sendiri lagi yang nyebarin video tersebut ke teman-temannya. Ya biar dibilang gimana gitu ya kan, supaya dibangga-banggain aja kalau lagi main sama artis. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Pasti sepemikiran dong sama Ani. Nah, gimana nih menurut kalian tentang berita ini? Komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe biar kalian tidak ketinggalan info dari Ani. Kata siapa yang paling akurat? Ya kata Ani lah. Bye-bye.